Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat, Ibu. Bu Nuria bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga, Bu Anis. Baiklah, begini Bu Anis. Saya dengarkan Bu Anis hari ini akan melakukan coaching, betul? Betul sekali, Ibu. Oh iya. Nah, di sini saya akan menjadi observer dari Bu Anis dan saya akan mengamati dan menilai saat Bu Anis melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, nanti saat Bu Anis di coaching, apakah sudah sesuai belum dengan alur ceritanya? Lalu bagaimana sih cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Bu Anis? Nah, sesuai dengan kata kunci permasalahan yang disampaikan oleh coachnya. Nah, nanti juga bagaimana coachnya menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Anis. Nah, jangan lupa ya Bu ya, saat proses coaching ini nanti Bu Anis juga menyesuaikan dengan prinsip coachingnya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan dari potensi coachnya. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan ya Bu ya. Iya. Dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Anis? Baik Bu Nuria, dalam proses coaching ini nanti ada 3 kompetensi ya yang akan saya kembangkan. Adapun yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau present. Kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Seperti itu Bu Nuria. Iya, bagus sekali Bu Anis. Lalu kemudian indikator bagaimana yang diinginkan Bu Anis dalam coaching ini nanti? Ketercapaiannya indikatornya sampai pada tahap mana? Baik, dari ketiga tadi ya, mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Ibu. Ya. Karena dengan mendengarkan aktif, saya itu menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Seperti itu. Iya, bagus sekali Bu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Bu Anis selalu semangat dan mengingat prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri ya. Selamat pelaksanaan coachingnya. Kalau boleh tahu coachingnya nanti dengan siapa Bu? Saya nanti mau coaching dengan Ibu Mai. Oh iya. Nanti silahkan dilaksanakan di sini. Nanti saya akan mengamati pelaksanaan coachingnya. Seperti itu ya Bu? Ya, baik Ibu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, baik Bu Mai. Bu Mai katanya mau ada yang dibicarakan dengan saya ya? Iya Bu, betul. Kira-kira yang saya bicarakan ini tentang apa ya Bu ya? Saya bingung itu Bu. Bingung kenapa? Iya Bu, ini sekitar kita nih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya, kalau nggak salah. Begini Bu, saya mau bercerita. Ini tentang kaitannya dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Setelah saya baca rapor mutu pendidikan itu ya Bu ya, tahun lalu itu menunjukkan bahwa sekolah kita itu mendapatkan nilai merah di beberapa poin Bu, seperti pada pengembangan pelatihan bagi guru serta pemanfaatan sarana prasarana di sekolah itu. Padahal kita tahu sendiri bahwa ANBK itu adalah asesmen nasional berbasis komputer ya Bu. Iya, betul sekali. Tidak memungkiri itu pada zaman sekarang itu kan perkembangannya sangat pesat Bu teknologinya. Nah, sebagai guru itu kan kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan zaman sekarang ini. Lalu kita juga sebagai guru kan harus
adaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang, semakin Betul. pesat itu agar bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid kan ya Bu, dengan memanfaatkan mungkin dengan pembelajaran yang variatif itu dalam sarana prasarananya. Kan di sini sekolah saya itu ada lab komputer Bu. Oh, seperti itu. Baik Bu Mai. Jadi Bu Mai itu ingin penyampaian materinya itu bervariasi, begitu ya Ibu? Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih nanti 15-20 menit, apa yang Ibu Mai harapkan dari perbincangan kita nanti? Ya, baik Bu. Jadi gini Bu Anis, yang saya harapkan itu dalam perbincangan ini itu saya tahu cara untuk membantu rekan-rekan guru saya supaya ada perubahan begitu Bu dalam metode pembelajarannya yang mungkin bisa diintegrasikan dengan IT serta bisa memaksimalkan lab komputer yang ada di sekolah gitu. Karena kan saya lihat itu lab komputer hanya digunakan waktu kegiatan tertentu saja begitu Bu. Baik Bu Mai, jadi Bu Mai itu mau ada perubahan dalam cara penyampaian materi dan memaksimalkan pembelajaran berbasis IT ya toh dalam rangka kesiapan murid nanti di ANBK ya Bu Mai. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya yang memanfaatkan lab komputer itu seperti apa yang Bu Mai inginkan? Ya Bu, jadi perubahan dalam memaksimalkan lab komputer itu dengan cara atau metode atau model dan media pembelajaran gitu ya Bu, yang lebih variatif. Misalkan dengan metode-metode yang ada di zaman sekarang itu loh Bu, yang lagi marak aplikasi-aplikasi itu loh Bu, seperti pembelajaran dengan berbasis Quizzes atau Canva. Lalu itu kan saya pikir itu juga cukup mudah dan cukup bagus diterapkan ya Bu. Terus kira-kira itu pembelajaran yang berbasis IT itu anak bisa mengakses sendiri menggunakan Chromebook yang ada di sekolahan itu, biar sarananya itu bisa digunakan dengan maksimal gitu Bu. Baik, jadi intinya itu Bu Mai ingin memaksimalkan lab komputer dalam bentuk mendukung ANBK ya toh, serta penyampaian pembelajaran materinya itu lebih bervariatif dengan berbasis IT. Seperti itu ya Ibu? Iya Bu. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal ada di level 1 sampai 10 ya, kira-kira kondisi atau situasi saat ini itu berada di level berapa Bu Mai? Ya, saya pikir kira-kira itu berada di level 5 sih Bu. Karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior itu yang masih memakai metode ceramah. Jadi ketika murid menghadapi ANBK itu Bu, seperti grogi kayaknya itu. Karena mengerjakan soal-soalnya itu kan melalui laptop atau komputer dan juga Chromebook yang sudah disediakan itu. Selain itu anak-anak juga terpecah pikirannya karena harus mengoperasikan laptop dan harus berpikir kritis dalam memecahkan soal-soal ANBK itu sendiri itu. Oh, baiklah. Jadi anak-anak itu masih di level 5 ya Ibu ya. Untuk saat ini ya, kira-kira pada saat Bu Mai ingin adanya perubahan nanti, itu perubahan ke level berapa? Ya, saya menginginkan itu ya naiklah Bu ke level 7. Menurut saya itu sudah cukup baik di sekolah saya itu, mengingat pasti banyak-banyak guru yang senior itu yang kesulitan dalam mengoperasikan IT, lalu dalam memaksimalkan lab komputer dan mendukung kesiapan murid dalam ANBK sendiri Bu. Jadi Bu Mai itu menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai ke level 7 tersebut, kira-kira Ibu itu pilih ada ide atau ada sebuah rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru Bu Mai di sekolah Bu Mai, seperti itu? Ya sebenarnya sih kemarin saya tuh punya pikiran Bu, jadi apa mungkin saya itu membuat sebuah pendampingan begitu dan mentoring kepada rekan-rekan guru yang masih susah dalam mengoperasikan IT komputer gitu Bu ya.
Jadi yang pertama itu Bu Mai berencana akan mengadakan mentoring ya, atau pendampingan secara individu satu guru seperti itu. Adakah strategi lain Bu Mai yang selain menggunakan mentoring? Ya, di sini kan saya juga punya atasan ya Bu Iya, ya. betul sekali. Otomatis ide saya itu nanti saya konsultasikan dulu dengan atasan saya atau kepala sekolah saya. Lalu mungkin kita akan membuat sebuah kegiatan IHT, kan jadi lebih memaksimalkan waktunya, tidak satu-satu gitu kan, lama ya Bu ya waktunya. Iya. Kalau seperti itu. Jadi di IHT itu nanti ada pelatihan bagi guru-guru yang berisi tentang media pembelajaran yang variasi dan lebih mengedepankan perkembangan IT begitu Bu. Atau sekaligus kita bisa mengadakan diseminasi mungkin ya Bu ya. Baik, jadi pilihannya itu ada dua ya yang mau dilakukan. Yang pertama adalah mentoring, dan Bu Mai itu berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan IHT atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu ya, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Bu Mai? Gini ya Bu, saya pikir itu untuk sekarang ini saya itu akan, langkah awal saya itu akan konsultasi dulu dengan atasan saya. Saya kan ya tidak semerta-merta membuat kegiatan sendiri begitu ya Bu. Saya harus konsultasi dulu dengan atasan, meminta saran pendapat beliau apakah apa ya namanya, dia itu cocok atau setuju dengan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan IHT itu. Lalu saya akan mengusulkan sebuah pelatihan penggunaan Chromebook yang ada di lab komputer saya. Mungkin untuk menghemat biaya juga, karena saya pikir itu kan biayanya juga cukup banyak kalau untuk secara langsung. Mungkin saya akan gunakan ya pelatihan secara langsung tapi menghemat biaya begitu Bu. Jadi nanti narasumbernya bisa dari saya gitu, dengan metode mentoring. Nah, dalam pelaksanaan mentoring itu juga akan berlangsung secara berkelanjutan sehingga itu tidak terputus sampai segitu aja gitu loh Bu. Jadi kita harus tetap merefleksi dari kemampuan guru semuanya setelah mendapatkan pelatihan itu tadi. Sehingga kan tahu kemampuan guru itu lebih meningkat apa tidak dalam penggunaan IT-nya gitu ya Bu. Kalau menurut saya Ibu, bagus sekali itu ide Bu Mai. Jadi nanti intinya itu Bu Mai itu memilih ya, memadukan keduanya antara mentoring dengan IHT itu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu melaksanakan IHT dulu ya toh, lalu dilanjutkan dengan mentoring. Lalu kira-kira komitmen Bu Mai dalam pelaksanaan rencana Bu Mai dimulai dari kapan? Ya saat secepatnya Bu, saya pinginnya itu mungkin besok saya akan bicara dulu, janjian dengan kepala sekolah saya ya Bu, untuk membicarakan ini. Dan saya juga akan mengajarkan rekan untuk berbincang-bincang dengan ide saya ini, bagaimana tanggapan mereka dulu kalau ada pelaksanaan IHT gitu. Terus dalam rangka melaksanakan IHT itu kan kita juga memaksimalkan lab komputer. Nah, di dalam kegiatannya juga nanti kan ada pelatihan berbasis IT bagi guru. Mungkin kalau pelatihannya itu bisa dilaksanakan minggu depan mungkin ya, bukan perlu persiapan juga untuk melaksanakan itu. Nah, mungkin saya pertama akan meminta pendapat kepala sekolah saya dan mengajak rekan-rekan untuk berbincang, lalu itu tadi mempersiapkan apa yang dibutuhkan selama pelatihan. Lalu memulai mentoring yang pertama itu mengidentifikasi dulu kemampuan dari rekan-rekan guru saya itu Bu. Gitu. Baik, minggu depan Bu Mai rencananya kan akan melakukan kegiatan IHT, kemudian dilanjutkan dengan mentoring. Dan adakah yang nanti akan membantu Bu Mai dalam pelaksanaannya? Ya, di sekolah saya itu ada Bu, rekan guru saya yang memiliki kemampuan yang cukup
pandailah dalam mengoperasikan komputer itu. Iya. Namanya itu Bu Vira dan Bu Ika. Jadi mereka itu sudah ahli dalam menggunakan komputer dan mereka juga membantu dalam pelaksanaan ANBK selama ini. Jadi saya akan minta bantuan mereka untuk membuat sebuah materi untuk pelatihan nanti. Jadi kan saya juga tidak bekerja sendiri begitu Bu. Saya berkolaborasi dengan rekan kerja saya gitu. Iya, jadi memang kolaborasi dengan rekan sejawat itu juga perlu ya Bu Mai. Iya. Bu Mai di sini intinya akan dalam pelaksanaan IHT dan mentoring itu akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Bu Mai. Iya Bu, benar Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baik Bu Mai, kita sudah berada di sesi akhir dalam perbincangan hari ini ya. Saya pun tidak sabar lagi ingin mendengar cerita Bu Mai ke depannya nanti. Semoga Bu Mai berhasil dan tidak dalam melakukan perubahan ini, tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Mai, tidak ada halangan atau kendala apapun. Kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang didapatkan Bu Mai dalam perbincangan kali ini? Ya, selama perbincangan kayak kita ini, saya itu mendapatkan gambaran ya Bu tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan saya di sekolah dalam meningkatkan atau mengembangkan kompetensinya untuk mengoperasikan komputer. Lalu saya juga bisa mendapatkan ide untuk melakukan mentoring tadi dan melaksanakan IHT gitu Bu. Baik Bu Mai, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Bu Mai tentang aksi yang sudah dilakukan Bu Mai itu seperti apa. Terima kasih Bu Mai, saya sampaikan sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah ya Bu Anis dan Bu Mai, pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bu Anis dulu selaku coachnya. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi kan saya sempat ada beberapa pertanyaan tentang indikator ketercapaian dari Bu Anis mengenai coaching ini yang ingin ketercapaian yang indikator yang telah dilaksanakan sama coachingnya apa saja Bu? Baik Ibu Nuria, alhamdulillah ya tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching bersama dengan Bu Mai. Dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya itu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan ya toh sebelum melakukan percakapan itu. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga tentang rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu. Alhamdulillah, menurut pengamatan saya tadi itu semua sudah bagus dan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Anis ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada tadi yang telah disampaikan Bu Mai selaku coachingnya, yaitu tentang memaksimalkan lab komputer dalam pengembangan kemampuan guru-gurunya dalam pemanfaatan IT-nya seperti itu. Lalu juga Bu Anis juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Bu Mai agar bisa menggali kemampuan yang ada pada diri Bu Mai ya. Jadi selamat Bu Anis. Sebelum kita akhiri di sini, saya mau ada pertanyaan satu lagi, begitu ya Bu Anis. Yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Anis ke depannya? Begini Bu Mai, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, begini ya Bu Nuria, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya itu dapat menggali informasi lagi lebih mendalam
dan dapat mengarahkan coach itu dalam menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, sudah bagus sekali, luar biasa sekali ya Bu Anis dan Bu Mai. Bu Anis tadi juga sudah menerapkan Aur Tirta untuk menggali potensi dari Bu Mai. Itu sudah terlihat sekali tadi ya Bu Anis ya, sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan saya juga tadi lihat respon dari Bu Mai juga sesuai dengan harapan, luar biasa sekali Bu Mai dan Bu Anis. Semoga kedepannya Bu Anis bisa menggali lagi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan Bu Mai bisa melaksanakan rencana aksi tadi kedepannya berjalan dengan lancar. Baiklah, semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Kita hari ini sharing berbagi pengalaman ya, karena kalau tidak dari pengalaman ini kita belajar dari mana? Kita akan belajar dari pengalaman. Ya, cukup sekian dari saya, Bu Anis dan Bu Mai. Saya akan undur diri. Semangat, sudah luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuria, Bu Mai. Sukses.